Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ustadz Farid akan melanjutkan pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH pelajaran 3. Yuk simak videonya. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ustadz Farid. Di sini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, Pendidikan Lingkungan Hidup pelajaran 3, yaitu tentang memelihara lingkungan sekolah. Yuk kita simak videonya. Sekolah sangat penting bagi kita, meskipun di saat ini kita masih belajar di rumah. Namun kita harus tahu tentang bagaimana cara memelihara lingkungan sekolah dengan baik, supaya ketika kita nanti masuk sekolah, kita sudah tahu bagaimana cara-cara memelihara lingkungan sekolah dengan baik. Sekolah adalah tempat kita belajar dan menuntut ilmu. Kita membutuhkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Belajar di tempat yang bersih dapat menimbulkan jiwa yang sehat. Dengan demikian, setiap warga sekolah wajib memelihara lingkungan sekolah. Untuk memelihara lingkungan sekolah, sekolah membuat tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Tata tertib itu harus dilaksanakan semua warga sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya penjaga sekolah, bukan hanya tukang kebun di sekolah. Namun, semua warga sekolah wajib memelihara lingkungan sekolah. Apa saja tata tertib pemeliharaan sekolah dan bagaimana melaksanakannya? Yuk simak videonya. Tata tertib pemeliharaan sekolah. Setiap sekolah mempunyai peraturan. Peraturan sekolah bisa disebut dengan tata tertib. Tata tertib sekolah dibuat untuk mengatur kedisiplinan semua warga sekolah. Salah satu tata tertib yang ada di sekolah adalah tata tertib memelihara lingkungan sekolah. Tata tertib pemeliharaan lingkungan di sekolah bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, indah di sekolah. Berikut adalah beberapa tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu: yang pertama, setiap murid wajib memelihara kebersihan kelasnya dengan membuat piket kelas. Nah, supaya kelas tetap menjadi bersih, maka dibuatlah jadwal piket agar semua siswa mendapatkan jadwal untuk membersihkan kelasnya. Yang kedua yaitu setiap murid harus membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Nah, jadi bagi anak-anak tidak boleh membuang sampah di selorokan atau di bangku-bangku sekolah. Ataupun ketika jajan di luar, kita tidak boleh membuang sampah di tempat sembarangan. Namun kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu setiap murid harus menjaga dan memelihara kebersihan benda-benda di kelas, misalnya kebersihan papan tulis, meja, dan kursi. Nah, salah satu tugas piket di kelas yaitu membersihkan papan tulis, supaya papan tulis yang ada di depan kelas tetap bersih. Ketika guru mengajar, ketika guru masuk memulai pembelajaran, papan tulis terlihat bersih, supaya guru ketika memulai pembelajaran bisa langsung menggunakan papan tulis dengan baik. Yang keempat yaitu setiap murid dilarang mencoret dinding bangunan sekolah. Nah, siapa yang pernah melakukan hal tersebut, mencoret-coret dinding di sekolah? Nah, lain kali untuk selanjutnya kita tidak boleh mencoret-coret dinding di sekolah. Untuk apa? Karena ketika kita mencoret-coret dinding di sekolah, maka
dindingnya akan kotor dan terlihat tidak enak dipandang. Yang kelima, setiap murid wajib mengikuti kerja bakti. Nah, untuk menjalin kebersamaan, gotong royong supaya lingkungan sekolah tetap bersih, sehat, dan indah, kita semua, murid-murid, guru-guru, dan karyawan semua wajib mengikuti kerja bakti supaya sekolah kita nyaman digunakan. Yang keenam yaitu setiap murid dilarang merusak tanaman di lingkungan sekolah. Justru kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik supaya tanaman yang ada di sekitar sekolah terlihat indah. Nah, sudah selesai anak-anak pelajaran 3 tentang memelihara lingkungan sekolah. Nah, tugas kalian yaitu membuat tata tertib bagaimana cara memelihara lingkungan di sekitar rumah. Dan yang membuat tata tertib itu adalah kalian sendiri. Yang harus mengerjakan yaitu kalian yang membuat dan kalian juga yang harus mengerjakan. Buatlah tata tertib seperti contoh di sini. Sudah paham kan anak-anak? Nah, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.